Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak-banyak nikmat kepada kita. Tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita sebagai umatnya dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang ini. Yang terhormat Dr. Hernanelis MPD selaku pembimbing mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Dan tidak lupa bagi teman-teman yang berbahagia, di sini saya Winanto akan menjelaskan tentang konsep pendidikan seumur hidup. Apa sih pendidikan seumur hidup itu? Yang pertama, pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal ataupun non-formal. Nah, apa itu pengertian pendidikan seumur hidup ya? Ini pendidikan sebuah konsep yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu. Nah, kita tahu ya, dari SD atau sebelum kita SD juga sudah belajar TK atau PAUD, sehingga saat ini kita sudah menginjak usia perkuliahan. Nah, yang disebut pendidikan seumur hidup ialah pendidikan yang disebut juga lifelong education yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Nah, terus bagi kita sebagai umat Islam yang tentu sudah tahu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari lahir hingga meninggal dunia. Tidak ada waktu untuk kita ya sebagai orang Islam untuk terus belajar meskipun kita sudah dikatakan lulus di PAUD, di SD, SMP, SMA atau perkuliahan nanti. Wajib kita belajar dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang B, tujuan pendidikan seumur hidup. Apa sih tujuan pendidikan seumur hidup itu? Adapun tujuan untuk pendidikan seumur hidup manusia seutuhnya ialah mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin, mengembangkan potensi kepribadian. Nah, kita tahu sendiri ya, mana orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan. Tahu sendiri kan, dari sikapnya, dari etikanya, ya kan? Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis. Ya, bersifat hidup dinamis artinya kita bisa melaksanakan apa yang diajarkan guru tentang etika atau materi sehingga kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia hidup. Nah, manusia hidup itu harus belajar ya.
tidak ada waktu untuk tidak belajar selama kita masih hidup. Yang kemudian asal mula konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh pakar pendidik dari zaman ke zaman. Dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. Prinsip ini mengartikan bahwa sekolah bukanlah satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, melainkan hanya sebagian dari waktu belajar yang akan berlangsung seumur hidup. Saya ulangi lagi ya. Yang C, asal mula konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh pakar pendidikan dari zaman ke zaman. Jadi sebelum kita lahir juga pendidikan seumur hidup sudah dipikirkan oleh pakar pendidik dari zaman ke zaman. Dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga. Nah, kita tahu sendiri ya, dari awal kita bayi menginjak balita, kita sudah diajarkan belajar dalam lingkungan rumah tangga, sekolah. Nah, sekolah kita kan ini berawal dari kita bisa ngomong, bisa membaca, atau sekiranya kita sudah menginjak usia PAUD, TK, SD, dan seterusnya. Itu ruang lingkup di sekolah, pendidikan seumur hidup, dan masyarakat. Ya, kita selaku mahasiswa juga ya, nanti ada kukerta atau gitulah, kita akan mempraktikkan ilmu kita kepada masyarakat, belajar bersama-sama. Artinya pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ya, yang mana sekarang ini ya susah ya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Bersyukur untuk kita ya yang bisa belajar di perkuliahan ini. Yang kemudian D, faktor yang memengaruhi pendidikan seumur hidup. Apa sih faktor yang memengaruhi pendidikan seumur hidup? Ya, saya jelaskan. Dorongan belajar sepanjang hayat itu terjadi karena dirasakan sebagai kebutuhan. Nah, faktornya yang pertama itu kebutuhan ya, bahwa orang itu butuh ilmu. Kalau orang tidak butuh ilmu ya udah, namanya bukan manusia. Setiap orang merasa butuh ya untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dalam menghadapi dorong-dorong dari alam, dari tantangan alam sekitar yang selalu berubah ya, dari zaman ke zaman juga berubah ya. Sejak kita kecil juga agak berubah sampai saat ini. Konsep pendidikan seumur hidup dalam Islam. Perspektif Islam adalah pendidikan atau proses belajar yang dilakukan secara terus menerus maksudnya, berkesinambungan sejak anak dalam kandungan sampai meninggal dunia, untuk memperoleh kehidupan yang makmur dan bahagia di dunia dan akhirat. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi, bahwa beliau bersabda, tuntutlah ilmu dari lahir sampai meninggal. Ya, terkhusus bagi kita orang Islam yang sudah tahu tentang hadis ini sejak madrasah. Perspektif ialah dalam Islam adalah pendidikan proses belajar mengajar yang dilakukan secara terus menerus ya, berkesinambungan, dalam artian dari kita sejak kecil hingga kita meninggal dunia. Ya, kata guru kita bahwa orang itu ada dua pilihan. Yang pertama belajar, yang kedua mengajar. Apabila selesai dari belajar maka mengajarlah. Itu pemaparan dari saya, kurang lebih
lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.